akan menjelaskan tentang lipid. Yang pertama adalah definisi lipid. Lipid adalah senyawa lemak, lilin, atau minyak yang larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam pelarut polar seperti air. Lipid hanya larut dalam pelarut non-polar, misalnya eter. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi lipid dalam tubuh. Fungsi lipid dalam tubuh itu ada 5. Yang pertama adalah sumber dan cadangan energi. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena lipid itu terbentuk dalam bentuk trigliserida, berfungsi sebagai sumber energi utama setelah karbohidrat. Lipid itu juga dapat disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang. Dan yang kedua adalah komponen struktural sel. Lipid merupakan komponen utama membran sel, terutama fosfolipid dan kolesterol. Fosfolipid membentuk lapisan ganda yang menjadi struktur dasar membran mengatur keluar masuknya zat. Kolesterol itu untuk menjaga kestabilan dan fleksibilitas membran, mencegahnya terlalu kaku atau terlalu cair. Jadi tanpa lipid, sel itu tidak dapat mempertahankan bentuk dan fungsi normalnya. Yang ketiga adalah pelindung dan isolator panas. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena lemak yang tersimpan di bawah kulit itu berfungsi sebagai isolator panas yang membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil di lingkungan dingin. Dan juga pelindung mekanis, melindungi organ penting seperti ginjal, jantung, hati dari tekanan-tekanan fisik atau benturan. Terus yang keempat ada pembentuk hormon dan vitamin. Beberapa jenis lipid itu tuh ada yang berperan juga sebagai bahan dasar dari pembentukan hormon steroid seperti testosteron, estrogen, dan kortisol yang semuanya itu berasal dari kolesterol. Vitamin yang larut dalam lemak itu misalnya seperti A, D, E, dan K itu juga berbasis lipid dan membutuhkan lemak untuk dapat diserap di dalam tubuh. Yang kelima adalah mendukung fungsi saraf dan otak. Yang kenapa bisa dikatakan demikian? Karena lipid itu tuh sangat penting untuk sistem saraf. Misalnya otak sendiri itu tuh mengandung sekitar 60% lemak yang menjadikannya adalah organ yang paling kaya di dalam tubuh. Organ paling kaya lipid di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi lipid. Lipid itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar berdasarkan komponen penyusun atau komposisi, yaitu yang pertama ada lipid gabungan. Lipid gabungan merupakan ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, misalnya cerebrosida dan fosfolipid. Yang kedua ada lipid sederhana, yaitu ester asam lemak yang diberikan oleh tetesan alkohol, misalnya butter, minyak jagung, minyak biji kapas, dan lilin. Yang ketiga ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dapat diperoleh melalui proses hidrolisis lipid, misalnya adalah asam lemak, gliserol, dan sterol. Selanjutnya adalah lipid itu juga dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur, yaitu yang pertama ada asam lemak yang terdiri dari rantai hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh dengan gugus karboksil di salah satu ujungnya. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap cis. Kedua ada trigliserida. Trigliserida merupakan bentuk penyimpanan energi utama pada hewan, terbentuk dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak melalui ikatan ester. Oke, yang ketiga adalah fosfolipid. Fosfolipid komponen utamanya berupa membran sel yang terdiri dari 2 asam lemak, 1 gugus fosfat, dan 1 molekul gliserol. Bagian kepala bersifat hidrofilik atau yang menyukai air, sedangkan ekor itu bersifat hidrofobik atau yang tidak suka air, membentuk bilayer lipid dalam membran biologis. Yang keempat ada steroid, termasuk kolesterol, hormon steroid seperti estrogen dan testosteron, yang tersusun dari kerangka cincin siklopentano perhidrofenantren. Struktur ini bersifat kaku dan memengaruhi fluiditas membran sel. Selanjutnya kita masuk di metabolisme lipid. Metabolisme lipid itu melibatkan serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan lipid sebagai sumber energi, serta untuk membangun dan memelihara struktur sel dan jaringan. Metabolisme lipid itu ada 2, yang pertama yaitu anabolisme. Anabolisme lipid merupakan proses pembentukan molekul lemak atau lipid dari bahan-bahan sederhana seperti asetil koenzim A dan gliserol trifosfat. Proses ini menghasilkan energi dalam bentuk cadangan atau lemak yang disimpan terutama dalam jaringan adiposa atau lemak. Nah, di sini terdapat tahapan-tahapan utama dari anabolisme lipid. Yang pertama itu adalah sintesis asam lemak. Bahan awal dari sintesis asam lemak itu adalah asetil koenzim A, hasil dari metabolisme karbohidrat atau protein. Nah, tempat terjadi sintesis asam lemak ini terjadi di sitoplasma, terutama di bagian hati, jaringan adiposa, dan kelenjar susu. Langkah-langkah utama yaitu yang pertama adalah asetil koenzim A dikonversi menjadi malonyl koenzim A oleh enzim asetil koenzim A karboksilase atau langkah pembatas. Malonyl koenzim A dan asetil koenzim A bergabung dalam reaksi berulang oleh kompleks asam lemak sintase membentuk rantai asam lemak panjang, biasanya palmitat atom karbon 16 tanpa ikatan rangkap. NADPH atau yang biasa disebut dengan atau singkatan nicotinamide adenin dinukleotide
bentuk tereduksi dari NADP+ digunakan sebagai sumber reduksi atau elektron donor. Nah, selanjutnya ada sintesis trigliserida atau lemak netral yang tempat terjadinya itu tuh di sitoplasma hati dan jaringan adiposa. Langkah-langkahnya terdiri dari gliserol trifosfat akan beringkatan dengan asam lemak yang telah diaktifasi menjadi asil koenzim A. Lalu terbentuk triasil gliserol atau TAG atau lemak netral. Hasil akhir dari lemak akan disimpan di dalam vakuola lipid atau adiposit atau diangkut ke jaringan lain lewat lipoprotein, misalnya VLDL. Yang ketiga ada sintesis fosfolipid dan kolesterol. Fosfolipid dibentuk dari gliserol, 2 asam lemak, dan gugus fosfat ditambah basa organik misalnya kolin. Lokasi terjadi di retikulum endoplasma halus. Kolesterol disintesis dari asetil koenzim A melalui jalur mevalonat. Tempat terjadinya di sitoplasma dan retikulum endoplasma halus hati. Selanjutnya adalah katabolisme lipid. Katabolisme lipid merupakan salah satu proses dari anjing nih. Selanjutnya kita masuk di katabolisme lipid. Katabolisme lipid adalah proses penguraian lemak menjadi komponen lebih sederhana untuk menghasilkan energi, terutama saat tubuh kekurangan glukosa. Sama seperti anabolisme, katabolisme juga terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama adalah lipolisis atau pemecahan lemak. Satu molekul lemak dari trigliserida akan dipecah oleh enzim lipase hormon sensitif atau HSL menjadi satu molekul gliserol, 3 molekul asam lemak bebas. Lokasinya terjadinya adalah di sitoplasma jaringan adiposa, dan proses ini diaktifkan oleh hormon seperti adrenalin, glukagon, dan kortisol. Yang kedua adalah oksidasi asam lemak atau beta oksidasi. Asam lemak diaktifkan dulu menjadi asil koenzim A menggunakan energi ATP, lalu diangkut ke mitokondria dengan bantuan karnitin shuttle. Selanjutnya di dalam mitokondria asam lemak dipotong 2 karbonnya setiap siklus membentuk asetil koenzim A. Kemudian hasilnya adalah NADH dan FADH2 masuk ke rantai transport elektron lalu menghasilkan energi tambahan. Selanjutnya ada ketogenesis apabila kelebihan asetil koenzim A. Tempat terjadinya itu di mitokondria hati. Kadar karbohidratnya itu rendah, asetil koenzim A-nya berlebih dan diubah menjadi badan keton, seperti aseton, asetoasetat, beta hidroksibutirat yang dapat digunakan otot dan otak sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga adalah oksidasi gliserol. Satu gliserol dari hasil lipolisis tadi akan diubah menjadi gliserol trifosfat, kemudian diubah lagi menjadi DHAP atau dihidroksi aseton fosfat. DHAP dapat masuk melalui 2 jalur. Yang pertama adalah glikolisis untuk menghasilkan energi atau ATP, lalu yang kedua adalah gluconeogenesis untuk membentuk glukosa baru. Nah, kemudian kita dapat lihat ada skema metabolisme lipid. Skema metabolisme lipid itu dimulai dari glukosa, dari glikolisis, glukosa Nah, sekarang kita masuk ke dalam skema dari metabolisme lipid. Dapat dilihat ada glukosa yang ditambahkan dengan energi akan menghasilkan 2 pirufat. Setelah pirufat itu nanti setelah glikolisis dia akan masuk ke dalam mitokondria lalu diubah menjadi asetil koenzim A oleh enzim pirufat dehidrogenase. Proses ini juga akan menghasilkan karbon dioksida dan NADH. Setelah itu adalah asetil koenzim A akan masuk ke dalam siklus Krebs dan akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, NADH, dan FADH2. Kemudian di sisi kanan atas itu dapat terlihat ada trigliserida yang dibagi menjadi 2, yaitu gliserol dan asam lemak. Nah, gliserol itu dapat masuk ke jalur glikolisis melalui 2 tahap, yaitu gliserol ke glikoserol trifosfat lalu dihidroksi aseton fosfat atau DHAP lalu bergabung dengan jalur glukosa pirufat lalu menghasilkan energi. Nah, kalau untuk jalur asam lemak itu yang pertama, asam lemak itu akan dipecah melalui beta oksidasi di dalam mitokondria. Proses ini itu akan menghasilkan pecahan 2 karbon yang disebut asetil koenzim A lalu ditunjukkan dengan pemecahan asam lemak yang masuk ke jalur yang sama dengan hasil dari glukosa, yaitu siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tata nama lipid. Tata nama lipid itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, jenis lipid itu kan ada 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, yang pertama itu adalah asam lemak jenuh, itu
contohnya adalah asam palmitat. Nah, itu adalah nama umumnya, sedangkan tata nama IUPAC-nya itu adalah asam heksadekano. Setelah itu, yang kedua itu adalah asam stearat. Nama IUPAC-nya adalah asam oktadekanoat. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh. Itu tuh misalnya seperti nama umumnya adalah asam oleat, sedangkan tata nama IUPAC-nya adalah asam C9-oktadek. Nah, yang kedua adalah asam linoleat. Nama IUPAC-nya merupakan asam C912-oktadekadienoat. Selanjutnya kita masuk ke fosfolipid. Fosfolipid itu tersusun dari gliserol, 2 asam lemak, gugus fosfat, dan basa seperti kolin atau serin. Contohnya seperti lecitin atau disebut juga fosfatidilkolin. Fosfolipid ini penting banget karena menjadi penyusun utama membran sel dengan kepala yang bersifat hidrofilik dan ekor yang hidrofobik.